memerintahkan kita sholat, tidak pernah kita dengar dalil bahwa Allah itu sholat. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, kita haji, tidak pernah kita dengar ayat bahwa Allah itu melaksanakan akan perintah itu. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka di dalam ayat tadi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di situ timbul suatu pertanyaan, gimana solawatnya Allah? Bagaimana solawatnya malaikat? Solawatnya Allah, kata Imam Ar-Razi, ialah diturunkan rahmah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka adanya Rasulullah itu adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Tidak ada alam ini yang tidak butuh dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau, niscaya aku tidak akan menciptakan alam ini. Artinya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW suatu kedudukan yang tinggi, sampai Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi. Ya. Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Maka andaikan kita membaca di dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berharap akan rahmat Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, maka hadis itu menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu sudah mendapatkan rahmat. Adanya beliau itu rahmat. Kemudian malaikat, bagaimana sholawatnya malaikat? Wa malaikatahu, bukan satu malaikat. Kalau Allah berfirman dengan kata mufrad wa malakahu, berarti cuma satu malaikat. Ketika Allah berfirman malaikah, itu berarti semua malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana solawatnya malaikat? Yaitu istighfar. Solawatnya malaikat istighfar. Sehingga Rasulullah SAW itu maksum, bersih dari segala dosa. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampunkan dosa engkau wahai Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad itu sebagai ungkapan Nabi, ala Nabi. Karena memang tidak pernah Allah itu memanggil nama Nabi Muhammad secara langsung, kecuali Allah itu akan meletakkan kedudukan Rasulullah. Atau cari ayat apa ya? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Allah sebutkan Rasul. Ma kana Muhammadun aba walakin Rasulullah, disebut Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, disebut Rasulnya. Itu Allah memuliakan, memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga nama beliau tidak disebut secara langsung. Maka penghormatan kita kepada Rasulullah
biasa kita menyebut dengan Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad, Rasulina Muhammad, Nabiyina Muhammad. Mau disebut semua boleh. Di sini penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Maka kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu adalah fi'il amar, solawatlah kalian, kata perintah. Solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jangan tinggalkan solawat, ayo jemaah. Ya. Ada orang bertanya dengan suatu pertanyaan yang aneh. Apa dia bilang? Karena dia tidak senang dengan orang-orang bersolawat. Lalu dia bilang, mana yang lebih baik, baca Quran atau solawat? Ini pertanyaan lucu. Sesuatu hal yang baik sama baik tidak boleh ditanya. Ya. Pernah ada satu majlis orang nanya kayak ini, mana yang baik? Kalau kita katakan yang baik adalah sholawat, sementara Quran memiliki suatu kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah. Kalau kita bilang Al-Quran lebih baik, sementara sholawat itu perintah di dalam Al-Quran, maka kedua-duanya baik. Ya. Di sini Allah lihatkan kepada kita di balik hikmah daripada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah ini. Maka jangan tinggalkan untuk sholawat. Jadi apa faedah sholawat itu banyak, fadilah sholawat itu banyak. Fadilah sholawat itu akan mencemerlangkan hati dari kegelapan. Ya, saya katakan kepada anak saya belajar di pesantren, nah banyak sholawat. Saya selalu sebut itu. Nah, setiap kitab engkau catatlah di depannya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika engkau membuka pertama, engkau akan melihat dan engkau mengucapkan lidahmu dengan sholawat. Sholawat itu dapat mencemerlangkan hati. Jika orang-orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka bertengkar, kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, Madinah nanti, tengok ada orang Arab bertengkar, ucapkannya sholawat, diam dia. Ya, saya berapa kali dia sejadi sallu ala Nabi Muhammad, langsung diam dia. Orang-orang Arab itu kalau sholawat, kalau mereka bertengkar, sholawat langsung diam. Ya, itu artinya dapat melembutkan hati orang-orang bersolawat. Dan kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di antara amalan yang tidak perlu dengan ijazah itu adalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak dia solawat, makin terang dia punya hati. Ya, solawat. Terserah itu mau baca solawat apa, ya. Baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad boleh. Ya. Yang kedua, selawat itu dapat mencukupkan seorang dari syekh pembimbing. Artinya, kalau dia tidak memiliki guru, hatta dia baca di dalam suatu buku, di dalamnya ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia amalkan langsung pun tidak menjadikan masalah. Ya, dan menjadikan masalah. Karena memang di antara amalan yang tidak perlu ijazah itu adalah sholawat. Yang ketiga, sholawat itu akan menjadi sebab sampainya seorang itu kepada ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat, ya, di antara orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ialah orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dilihat, ada juga orang yang tidak ditoleh oleh Rasulullah, padahal dia orang yang taat. Ternyata di dunia dalam hatinya tidak ada titik mahabbah
cinta kepada Rasulullah SAW sehingga dia tidak berselawat. Orang tak selawat itu dalam hadis itu dikatakan bakhil. Tahu bakhil? Pelit, kedekut, itu bakhil. Al-bakhil kata Rasul, man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit ketika nama Rasulullah itu disebut, mereka tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu yang keempat, selawat itu akan mempermudah untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ya. Di balik selawat. Dan itu subhanallah ada satu kisah. Jadi seseorang yang punya hutang, dan ini kisah nyata. Seseorang punya hutang, dia bilang 1 bulan nanti akan ada ganti. Hutangnya 500 dinar. Ya. Hutang. Kemudian sampai masa bulannya, sampai masanya tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar. Orang yang mengutangkan itu, saya akan laporkan kepada hakim, ya, bahwa engkau tidak bayar. Maka dia pun dilaporkan. Dia orang soleh. Karena memang dia tidak mampu, masya Allah. Kemudian setelah itu dia pun dipanggil oleh hakim itu. Dia disidang, dia bilang, oleh hakim, berikan kesempatan kepada saya 1 hari ini. Besok saya akan menyerahkan diri. Dia pulang ke rumahnya. Hakim lihat dia orang soleh. Lalu setelah itu kata hakim, jaminannya apa? Saya bisa percaya. Wahai hakim, jaminannya adalah Rasulullah SAW dengan sholawat. Maka dia pulang. Begitu dia nanya istrinya, ada tidak mas? Ada. Ada tidak harta kita? Ada. Dia tidak punya apa-apa. Udah, pokoknya malam ini kita jangan ngomong. Kita sholawat sebanyak-banyaknya sampai kita tidur. Subhanallah. Boleh kalau bapak ibu banyak utang, kaki ini jangan ngomong. Pokoknya sholawat 1 malam. Di malam itu pun mereka mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mimpi Nabi Muhammad itu adalah hak, bapak ibu. Mimpi Rasulullah itu benar, karena ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari saya baca, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha wa la yatamathalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, pasti mereka akan melihatku dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah berkata dalam mimpi itu, wahai kekasihku, silakan kau datangi, ya, pemimpin daerah setempat itu, ya mau gubernur, wali kota, bupati, pokoknya pemimpin daerah setempat kau datangi. Ya. Dia tadi malam dia lupa bilang dan dia hitungan sholawat itu sudah diterima, karena dia ragu udah sampai belum amalan sholawatnya. Tiap hari dia bersholawat, ya, terhitung 1000 kali udah sampai belum. Maka kemudian dia pun pergi. Setelah itu pergi kepada, dia pun pergi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ya, dia pergi. Pak Bupati, ya, tadi malam engkau punya utang sama saya, silakan bayar. Pak Bupati itu terkejut, karena Pak Bupati itu kan orang soleh juga, pemimpinnya. Kapan saya berutang dengan ente? Apa buktinya bahwa anda utang dengan ente? Dia bilang, wahai Pak Bupati, saya tadi malam bermimpi Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan bahwa selawat engkau sudah cukup dan diterima, karena tadi malam engkau itu kurang selawatnya. Terkejut dia, langsung diberinya. Ini uang untuk engkau. Diberinya 1000 dinar.
Kemudian setelah itu dia pun langsung pergi ke hakim untuk bayar itu. Kata hakim, wahai hakim, saya mau bayar sebagaimana janji saya, mau saya akan bayar. Kata hakim itu, mana orang yang menghutangkan engkau mana? Sini, biar saya yang bayar. Ini 500 untuk bayar, ini 500 untuk engkau. Kenapa? Tadi malam saya mimpi Rasulullah dan Rasulullah suruh bayar. Lalu datanglah orang yang nagih hutang itu. Ini udah setengah ini 2.000 nih, ya kan? Hutang 500. Lalu orang yang menghutangkan itu datang kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mau bayar hutang ente. Ya Allah, wahai sahabatku, sesungguhnya hutang engkau sudah kuanggap lunas dan ini 500 APT. 2.500. Saya hutang. Enggak, karena sebab intilah tadi malam saya mimpi Rasulullah SAW. Itu berkah sholawat. Berkah sholawat. Jadi segala kesulitan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita yang susah rezeki banyak sholawat banyak rezeki. Apalagi ya Anda udah banyak rezeki banyak sholawat lebih banyak lah. Ya. Di situ hikmah dibalik daripada sholawat. Kemudian yang kelima, orang yang memperbanyak sholawat, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jibril datang kepadaku, kata Nabi Muhammad, membawa satu kabar berita gembira yang belum pernah dibawakan kepadaku satu kabar gembira seperti ini sebelumnya. Lalu malaikat Jibril berkata, barang siapa yang berselawat ke atasmu wahai Muhammad dari umatmu satu kali, maka Allah akan berselawat mencurahkan rahmatnya ke atasnya dengan 10 kali. Barang siapa berselawat 10 kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 100 kali. Barang siapa berselawat 100 kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa berselawat 1000 kali, terus Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Subhanallah. Ya. Dan ketahui para jemaah sekalian, orang yang sholawatnya banyak itu Allah berikan keindahan pada wajahnya. Ketika dipandang itu senang. Ada namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Sehingga ada sholawat Nuraniyah. Beliau itu laki-laki. Dulu guru saya bercerita tentang Syekh Ahmad Al-Badawi. Beliau itu laki-laki. Cuma kalau ngajar, beliau itu kadang pakai cadar. Bayangkan kalau saya pakai cadar, boleh mengatakan Allah. Ya, laki-laki beliau. Sampai muridnya mengatakan, ya Syekh, arina wajhak, perlihatkan kami wajah kau. Kata Syekh, kau tidak mampu untuk melihat wajah saya. Ternyata wajahnya nur, bercahaya. Sehingga ada sholawat namanya sholawat Nuraniyah. Sholawat Syekh Ahmad Al-Badawi. Tak panjang sholawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syajaratul asri nuraniyah wa lamatil khaldatul rahmaniyah wa qadil khaliqatul insaniyah wa syabis suratul jismaniyah wa ma'ina sarar baniyah wa zahidul ulum sibayiyah sahibul khaldatul asriyah wa bajatis saniyah wa rubbatil aliyah ila man min darajatin nabiyyuna tahta liwa'i wa umin huwa ilayhi sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa ala alihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amadta wa ahyaita ila yaumi tub'atu man abnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sholawat. Ada banyak kan? Yang dihafal itu cuma dia. Namanya itu sholawat itu. Ya. Atau bisa saksikan orang ahli sholawat itu Allah berikan keindahan khusus. Ya. Subhanallah. Coba lihat para ulama-ulama kita ya. Lihat bagaimana para salihin yang mereka berselawat kepada Nabi Muhammad tidak hentinya. Ya. Allah berikan keindahan luar biasa di balik daripada sholawat itu. Ya. Maka sepatutnya lah kita
Walaupun ini bukan bagian sesuatu kewajiban yang diperintahkan, tapi kita berusaha untuk melaksanakan ini. Ya berarti caranya jaga wudu. Ya. Imam Malik bin Anas, saya suka nyebut nama Imam Malik dengan bin karena nama saya sama bin Anas. Maka Imam Malik bin Anas itu setiap membaca hadis, beliau itu selalu bakar dengan bukhur. Tahu bukhur kan? Yang acara-acara orang Arab biasa dia asap-asap tuh. Ya, itu di Mekah Madinah itu teras seluruh orang jual. Banyak orang jual di sana. Ya, dibakar. Orang yang tidak paham tuh bilang apa tuh manggil jin apa tuh bukan. Imam Malik melaksanakan itu. Maka Imam Malik begitu membakar buku, ditanya sama muridnya, kenapa? Dia bilang, man arada ayatakallam ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang mau ngomong dengan Allah baca Quran. Siapa yang mau ngomong dengan Rasulullah maka baca hadis. Dan saya yakin di saat saya membaca hadis kehadiran Nabi Muhammad SAW, dan saya ingin ruangan saya ini dalam keadaan harum, diharumkan dengan bukhur. Ya, nah, maka adab kita mungkin berwudu, walaupun tidak berwudu tidak apa-apa. Menghadap kiblat, walaupun tidak menghadap kiblat juga tidak masalah. Tapi berusaha untuk dilakukan. Ya, kita pikirkan bagaimana Rasulullah SAW yang Allah berikan kemuliaan kepada beliau, ya, agar dapat mencapai dari segala keinginan harapan. Bagaimana beliau itu, ya, Rasulullah SAW mentartil daripada huruf-hurufnya, ya. Bagaimana beliau, ya, mengajarkan kepada kita yang sampai saat ini kita pun tahu, ya, di dalam Al-Quran, kita pun tahu di dalam adab-adab, ya, itu semua bimbingan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau tidak karena Rasulullah, ya, maka tidak akan bisa kita untuk mendapatkan suatu jalan petunjuk. Itu Rasulullah itu cahayanya memancar kemana-mana, sehingga tidak ada tempat kita langkah kecuali di dalamnya ada umat Nabi Muhammad SAW. Di mana pun, Bapak Ibu sekalian, di mana pun. Atau pergi ke daerah, saya pernah daerah jauh di Galbani, dari Sintang lewat PT Erna jalan lagi masuk masuk lagi namanya Kampung Nana. Sekali saja di sana itu banyak kawin muda. Saya ditanya, kakak anak bapak ya? Saya tidak punya cucu. Apa? Mau 30. Tidak punya cucu. Subhanallah. Saya punya kawan waktu itu mau dia udah 35, belum nikah. Dapat dia mau 18 tahun. Besar jadi mau. Apa tuh? Ente apa? Ustaz dengki, bukan dengki. Kita ini pergi dakwah. Dia selanjut Ustaz. Ajak sekali. Subhanallah, kampung itu. Yang saya terkejut itu, saya bingung waktu itu. Mau masuk tuh ditanya dulu. Kalau mau masuk kampung kami, jawab dulu pertanyaan kami, gitu ya. Allah, bingung deh. Saya waktu itu sama almarhum Pak Haji Musti Effendi. Gitu. Subhanallah, saya bilang apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama tadi, lubuk apa yang paling dalam? Masih ingat situ? Pertanyaan yang kedua, nikmat apa yang bisa dikasih orang ramai? Pertanyaan yang ketiga, bukit apa yang tak bisa ditempuh? Itu tanya. Pak Haji ini colet saya sebelah ni. Bantu Ustaz dia, insyaAllah Pak Haji, kalau saya tahu. Kalau tak ada, Pak Haji yang seorang lebih. Kalau saya tahu. Lubuk yang paling dalam, lubuk hati. Betul. Yang kedua, waktu itu nikmat. Nikmat yang dihasilkan orang banyak. Pak Haji ini kan orang banyak duit. Waktu itu banyak pemilih dia gitu. Dia sebagai putriwan. Nikmat harta Pak Haji, nikmat Rasul banyak nikmat harta. Bukit tak bisa ditempuh. Udah saya ini. Apa saya tak tahu sebab
Ya, pokok Sungai Jawi itu banyak bukit lagi, banyak. Pak Haji sebut ya bukit Sungai Jawi sana. Bukit Bagas, jangan Bagas itu masih bentuk. Bukit Seribu jangan, cuma 1000 ya ulang. Coba Pak Haji jawab Bukit Raya. Nah, coba ya lah. Di Jagat Raya ini banyak bukit tak bisa ditempuh, Bukit Raya. Betul lupa masuk dalam. Subhanallah. Begitu masuk dalam, satu kampung itu umat Nabi Muhammad semuanya. Satu kampung. Saya bilang, kalian Masya Allah Bapak Ibu Dayak, bukan dari Islam tidak. Langsung disebut dari Islam, maksudnya suku Pak. Ya, mereka satu kampung itu Islam Masya Allah. Ya, begitu masuk ke dalam, sampai di ujung itu masih ada umat Nabi Muhammad. Di mana pun Bapak Ibu sekalian. Daerah Cina, saya pernah 2012 saya pergi ke Hong Kong. Di Hong Kong itu kan bukan rumah macam itu, rumahnya apartemen. Kalau ada rumah di jalan macam itu, orang kaya gitu deh. Itu pejabat, itu orang kaya gitu deh. Rumah macam di kitchen kan sudah jatuh apartemen tu. Macam itu. Begitu saya sholat, saya nanya sama orang, where is mosque, kata saya, mana masjid? You Muslim? Yes, I Muslim. Ya, saya Muslim. Ya, I want to pray, kata saya. Pokok asal-asal ya. Beda orang sana tu, orang tua tu kalau kita salah ngomong tak ada kena ulu. Dia yang penting paham. Dia grammar dia tak ada beratur, tidak masalah. Kalau orang kita ni suka mulu. Coba nanti Pak Haji balik rumah ngomong ke isteri. Oh my wife, how are you? Awak kan bapak ni. Beda. Maka subhanallah ditunjuk ya. Di dalam apartemen itu ada musola. Ada musola, solat di situ. Subhanallah ada orang dakwah. Habis setelah solat dia dakwah bagi bahasa Inggris. Ya. Saya dengar dulu sebelah sini ada umum bagi bahasa Inggris sebelah. Ayo, Indonesia. Langsung lari saya, banyak-banyak ngomong mana kita tahu. Subhanallah. Yang saya kagum, umat Rasulullah itu ada di mana-mana. Di mana pun ada umat Rasulullah. Kita perhatikan. Lihat. Sehingga wajar kalau Nabi Muhammad itu disebut anta nurun fawqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Yang mana cahaya yang memancar ke hati hamba Allah di muka bumi ini, sehingga banyak orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, ya, masuk Islam setelah timbul rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini para jemaah sekalian. Maka sepatutnya bagi seorang itu berselawat. Udah kita mendapatkan suatu kemuliaan diberikan oleh Allah, berselawat, perbaiki selawat kita. Sungguhnya kita tidak tahu barangkali hal itu dapat dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara selawatnya ada itu biasa dalam kitab-kitab itu ada. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma ba'athul maqam al-mahmud alladhi yabituhu fihi al-awwalun wal-akhirun. Ini selawat yang diajarkan di dalam hadis riwayat Imam Dailami. Selawat ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, kemudian penyusun di dalam qasidah, ya, di dalam kitab ini menyebut dengan kata Mustafa. Tsumma sholatu ala rasulil Mustafa. Sebagaimana sebelumnya, wal ali ma'sahbin wa tubba'il wila. Ya. Kenapa beliau menyebut Mustafa? Mustafa itu artinya orang yang terpilih dari seluruh makhluk. Maka beliau lebih afdal, bahkan Nabi Muhammad itu lebih utama daripada malaikat. Ya. Kalau malaikat itu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dahsyat,
itu wajar karena malaikat itu tidak punya nafsu. Kita nih yang menahan kita ini adalah nafsu. Setan itu selalu ganggu kita lewat nafsu. Udah bagus azan subuh dah mau bangun ditahan negara kita. Sehingga kalau udah azan jangan sampai pagi kita tidur lagi. Masalah ya. Jangan bos dibangunkan, kadang bangun setan nahan kita punya nafsu. Ya. Allahu Akbar. Allah. Begitu kecamatan bapak tak bangun jam, ada yang nyebut jam 6, ada yang nyebut jam 7, saya serahkan tergantung pengalaman masing-masing. Berat, nafsu itulah diganggu begitu tuh. Ya, subuh ini pun ini bukan damakan. Habis ya sholat, oh bagus sebelum doa selesai di Singapura, nanti kalau di Timur malu sini. Pas duduk taklim, nafsu itu diganggu terus. Kalau malaikat ibadah itu wajar, karena tidak punya nafsu, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam ibadah yang begitu luar biasa, maka disebut dengan terpilih. Dan juga perkataan pengarang kitab Al-Al, maksudnya adalah semoga salawat tercurah kepada keluarga beliau. Ya, para ulama itu berbeda pendapat dalam tafsir keluarga ini. Al Nabi yang dinamakan keluarga Nabi, ada berpendapat seperti Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i menurut jumhur ulama keluarga Nabi adalah orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada juga pendapat mereka adalah anak keturunan Sayyidah Fatimah Zahra. Ada juga pendapat semua orang mukmin yang bertakwa. Ya. Jadi para ulama berbagai macam pendapat tentang keluarga ini. Maka semua ummah al-ijabah, umat Nabi Muhammad SAW yang mukmin. Dan pendapat yang dipilih oleh sebagian dari para ulama mutaakhirin bahwa maksud keluarga ini tidak dimaksudkan secara umum, tapi keturunan Rasulullah SAW. Ya, diartikan tiap makam yang sesuai. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, diartikan dengan seluruh ummah al-ijabah. Ya. Dan pengarang kitab melanjutkan taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Kemudian dilanjutkan takwa itu kepada Allah itu pokok dari setiap keberuntungan. Mengikuti hawa nafsu itu adalah pokok bagi segala keburukan, tipu daya syaitan. Apa maksud yang diucapkan oleh beliau di dalam pengarang kitab ini, di dalam qasidah atau di dalam bait daripada syair yang beliau ucapkan, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jadi para jemaah, inti pada subuh hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang bagaimana hikmah beserta ya suatu keutamaan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan jangan tinggalkan solawat. Kata Imam As-Sakhawi, paling kurangnya kita solawat itu satu hari itu 300 kali. Itu paling sedikit. Ya, maka solawat terus. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Jibril. Ya terserah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Silakan. Berbanyak, intinya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu
pada bait selanjutnya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini yang mau nanya silakan. Jangan malu-malu. Silakan Bapak mau bertanya. Masih ada 50 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini sebenarnya untuk minggu kemarin ya Pak Ustaz. Cuma karena minggu kemarin tidak ada tanya jawab, jadi saya tanya sekarang. Ini tentang taufik dan hidayah dari Allah. Itu kan hak prerogatif Allah. Allah tidak zalim. Allah bersifat adil. Tetapi kalau kita lihat secara ini, ada katakanlah makhluknya, katakanlah kita manusia ini ada yang mendapat rahmat taufik hidayah Allah, ada yang tidak. Misalnya katakanlah orang-orang kafir. Kalau kita lihat ini Pak Ustaz, ini ancamannya kan tidak main-main, neraka jahanam kekal selama-lamanya. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Ustaz? Jadi ada yang mendapat rahmat taufik hidayah, ada yang tidak. Sedangkan ancamannya tadi seperti itu. Sedangkan Allah tidak tidak zalim dan sifat adil. Ini yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, kaitan dengan doa. Sekarang ini katakanlah beberapa kemarin itu ada viral, kita jangan menggunakan hamdan na'in, hamdan katakanlah yang kan kalau kita berdoa itu kan jadi langsung alhamdulillah terus hamdan yuafi di awal wa yusafi majidah, katakanlah seperti itu. Tapi kalau dulu kan kita ada karena permulaan doa itu kan hamdan na'in yang sebelumnya itu Pak Ustaz. Ini katakanlah ada katakanlah di dia yang menggunakan itu ada katakanlah diprotes oleh katakanlah beberapa orang. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang permulaan doa ini? Nah, mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang datang, masih datang. Belakang bawa ujung. Ada program Android lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau nanya nih Pak Ustaz, masalah umur nih Pak Ustaz. Kan kalau di zaman kita sekarang Pak Ustaz, umur manusia ini ada yang dari mulai 80 sampai 100 tahun Pak Ustaz ya. Nah saya mau nanya nih Pak Ustaz masalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi ini dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala umurnya hanya 63 tahun Pak Ustaz? Sedangkan kalau Nabi ini berdoa kepada Allah, pasti kalau dia pengen umur yang panjang, pasti insya Allah dikabulkan gitu Pak Ustaz sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi minta umur yang panjang Pak Ustaz. Nah, cuma kalau kita lihat ini umurnya hanya 63 tahun Pak Ustaz. Kalau dibandingkan dengan umur umatnya yang sekarang Pak Ustaz dan di zaman kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yang punya Quran Android silakan buka. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya. Ayat 125 Al-An'am. Ya. Niscaya dia akan melapangkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi dia menjadikan dorongan, keinginan dan kecintaan kepada Islam. Lalu ya, pengertian topik ini yang harus kita pahami. Sebagian mereka mengatakan tidak perlu di dalam pengertian taufik itu adanya tambahan dorongan kepada taat. Karena dimaksud dengan kemampuan yaitu qudrah. Itu satu dorongan yang menyertai bagian daripada taat. Ya. Tidak ada pada diri seorang kafir, maka tidaklah dia seorang yang diberi taufik. Dorongan di dalam ketaatan itu tidak ada kepada orang-orang kafir.
kafir, maka dia tidak ada dalam suatu taufik. Ya. Kalau andai kata ada dorongan mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau berusaha bagi dirinya untuk mengetahui, pasti ada jalan begini. Tidak ada orang yang non muslim berusaha mengorek agama Islam kecuali itu akan menjadi sebab hidayah bagi dirinya. Atau sebut siapa saja, ya. Hajjah Irina Handono gara-gara mengkaji surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, letak pada lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan diberanakkan. Kalau Tuhan itu beranak pasti punya bapak, atau punya emak, sampai ke atas. Lalu siapa menjadi Tuhan? Masuk di dalam agama Islam. Ya, ada lagi meneliti laut dan sungai itu tidak ada pembatas, tapi dia beda rasa. Ini beda rasa, ini beda rasa. Kalau kita mau nganukan air batasannya, pastilah ditahan supaya beda rasa. Ini air garam, ini air tawar. Kalau itu harus dibatas. Begitu kita buka set pembatas itu, yang ada rasa asin. Kekuatan asin itu lebih dibanding tawar. Tapi ternyata tidak. Begitu air laut, kalau antum naik kapal, lari ke sungai, balik ini. Demikian juga. Dia buka ayat Allah, dapat dalam surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masuk Islam. Apalagi peneliti non muslim meneliti kenapa sidik jari manusia itu tidak ada yang sama. Kembali pun dia tidak sama sidik jari. Dibuka Al-Quran ketemu dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi absen pakai sidik jari itu ngambil Quran. Yang berbicara nanti di hadapan Allah itu apa? Tangan kita, sidik jari kita akan berbicara di hadapan Allah, sehingga tidak ada yang disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu peneliti mereka itu kalau mau didorong dengan ketaatan, berusaha untuk mengetahui di dalam hal itu. Itulah Allah tidak memberi taufik dan hidayah kepada mereka. Coba mereka berusaha saja untuk mencari tahu, pasti menjadi sebab hidayah. Seperti apa? Yang sakti itu ada di Komposer, ya, di Komposer. Mulai dapat hidayah. Kenapa? Dia berusaha untuk mencari tahu sesuatu itu, maka dia temukan. Ya. Nah, kemudian kembali kepada takdir. Ini kalau di dalam hadisnya panjang, ya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya penentu dalam surga dan neraka itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Nah, yang ketiga, di sini Allah memberikan dalam suatu gambaran subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya. Sekarang kalau semuanya baik, lalu buruk mana? Semuanya dijadikan oleh Allah langit, lalu bumi ini mana? Jadi Allah jadikan suatu itu berpasang-pasangan untuk pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Jadi itu hidayah adalah haknya Allah. Kalau andai kata memang hidayah itu haknya manusia, pasti Abu Jahal itu sudah masuk Islam. Siapa tak kenal Abu Jahal? Abu Jahal itu kalau hidup zaman sekarang jadi profesor Quran dia. Karena tidak ada ayat yang turun sebelum peperangan Badar kecuali sudah dihafal oleh Abu Jahal. Bayangkan, cuma karena egonya tinggi, dia tuh tahu benar, cuma tak mengaku benar. Nah, di situ tuh yang menyebabkan hidayah takwa.
Jadi kalau kita ketemu orang ego, ngapain sih pada Abu Jahal? Ya, Abu Jahal itu. Tapi lihat, Abu Jahal diberikan anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini penghafal Quran dan pecinta Quran Islam. Ya. Sampai begitu buka Quran, hadza kalam Rabbi, kadang pingsan Ikrimah. Ya. Jadi kalau dia berusaha untuk mencari tahu dalam hal ini, pasti menjadi sebab hidayah. Cuma tidak mau tahu yang jadikan masalah. Ya. Maka hidayah itu haknya Allah, prerogatif Allah. Tidak bisa kita untuk mengobrak-abrik permasalahan daripada hidayah. Intinya kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik dan diberikan hidayah. Yang kedua, siapa bilang tidak boleh? Boleh. Saya kalau baca doa tadi itu hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin. Tidak ada pula nyalakan saya bagus ya terkadang. Ya, silakan hamdan syakirin, hamdan zakirin. Masuk ke masjid zakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'mahu wa yukafi mazidah. Masukkan silakan. Nah, kalau kita mau kembali kepada sesuatu bimbingan para ulama kita, mereka biasa membaca doa alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Itu ada tuntunan di dalam kitab. Ya. Ada ulama mungkin di akhir ada yang menambah dengan hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin. Silakan. Tak jadikan masalah. Tidak ada titik kesalahan pada tempat itu. Ya. Dan tahu orang yang menyalahkan itu dari segi aku sebentar paham. Semuanya betul itu. Ya. Siapa mau nambah itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Umur umat Rasulullah. Jadi kalau andaikan kita dilebihkan oleh Allah lebih, itu bonus diberikan oleh Allah. Ya, umur umat Rasulullah. Tapi jangan habis dijelaskan ini belum bawa. Nah, umur 63 itu umur Rasulullah itu sudah jelaskan 60-70. Kita tidak seperti Bani Israel dulu. Mereka umurnya ratusan tahun. Nabi Adam, Nabi Nuh itu umur panjang. Ya? Kita umurnya makin pendek, 60 sampai berkisar 70. Ada yang lebih diberikan oleh Allah sampai 100, sampai 115. Pernah saya temukan di Tanjung Sari ya. Mau buat umur 114. Cucuk jarum itu masih bagus. Ya itu pilihan Allah. Ya. Lalu yang kedua, kenapa Rasul itu pendek? Harapan mereka pertemuan dengan Allah itu lebih dibandingkan pertemuan dengan dunia ini. Kalau kita sudah sampai kepada ketaatan tinggi, kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah itu semakin dalam. Ya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka untuk bertemu dengannya. Ya. Maka orang-orang alim, orang soleh itu semakin pendek umur mereka di akhir zaman. Tapi jangan dengar saya ini lalu, kalau gitu jangan soleh-soleh yang mana, kata pendek umur nanti. Ya, gitu. Ini semakin dekat karena kerinduan mereka dengan Allah itu lebih. Kerinduan untuk pertemuan seorang hamba kepada hamba setelah kematian. Karena hidup itu adalah mati dan mati itu adalah hidup. Kenapa dikatakan demikian? Setelah kematianlah kita akan menemukan kehidupan yang hakiki. Sehingga dalam Quran, ya qaumi innama hadhihi dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tempat senang-senang, akhiratlah tempat kehidupan yang abadi. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ada para ulama menghitung rata-rata garis tangannya manusia ketika dikurangkan akan didapati umurnya Nabi Muhammad SAW. Secara rata-ratanya, walaupun ada garis lurus. Secara rata-ratanya kita ini 81, sebelah kanannya
18 rata-ratanya. Karena 200 bid'ah. Maka 81 buang 18 berapa? 63. Sehingga umur manusia itu dijelaskan Nabi Muhammad seperti ini, garis-garis seperti ini. Allah kadang berikan khusus kepada manusia-manusia pada akhir zaman. Ya. Maka Rasulullah SAW diberikan oleh Allah umur beliau 63 tahun. Ya. Nah, kemudian ketahuilah para jamaah sekalian, walaupun umur kita pendek, tapi tidak ada satupun kaum terdahulu yang mampu untuk mengalahkan amalan umat Nabi Muhammad. Tak dimampu. Siapa? Umur mereka 1000 tahun. 1000 tahun. Umur kita ini 60 tahun. Lailatul Qadar sekali kita beribadah itulah 80-an tahun ya lah kita hitung. 10 tahun apa? 800. 20 tahun 1600. Lawanlah. Jadi umat Nabi Muhammad itu banyak keutamaan. Karena di antara kisah Lailatul Qadar, Rasulullah itu nangis. Orang-orang Bani Israel, mereka bisa jihad 1000 bulan, mereka bisa beribadah 1000 bulan, umur mereka panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad, maka Allah gembirakan Rasulullah SAW dengan Lailatul Qadar. Satu malam sama dengan 1000 bulan. Bayangkan. Jadi keutamaan umat Rasulullah itu banyak. Sehingga ada kisah namanya Fadail Muhammadiyah, fadilah-fadilah umat Nabi Muhammad itu, Fadail umat Muhammadiyah. Nabi Musa alaihissalam minta dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Itu ada dalam kitab Nihayatus Syekh, saya baca. Dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah juga ada tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Maka beruntunglah kita dijadikan umat Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.